Walaupun kita tahu sekolah kita itu ya sudah ada beberapa aturan, tata tertib, kemudian juga beberapa aturan yang lebih kecil di kelas ataupun di jurusannya masing-masing. Tetapi ada beberapa hal catatan khususnya setelah memahami modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Ternyata ya di sekolah kita ini secara keseluruhan perlu menerapkan budaya positif untuk peserta didik. Sementara tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah memerdekakan peserta didik, ya. Kemudian juga menuntun kodrat anak, berarti anak itu diberikan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Guru tidak secara mutlak harus memaksakan kehendak harus seperti ini, harus seperti itu, tetapi diajak berkoordinasi, berdiskusi terkait dengan kesepakatan atau keyakinan yang akan dibuat bersama. Jadi tidak memaksa hanya satu arah. Nah, itu secara umum. Tujuannya apa? Membuat lingkungan sekolah ataupun peserta didik menjadi nyaman dan aman. Kalau sudah terbentuk nuansa atau iklim pendidikan yang aman dan nyaman, tentu pasti tujuan dari pendidikan akan terlaksana. Coba kita bayangkan, kalau anak ketika membuat kesalahan langsung dihukum, langsung diberikan punishment secara sepihak, tidak diberikan kesempatan mereka membuat keputusan-keputusan sendiri. Langsung, kalau kamu melakukan kesalahan hukumannya ini, kalau kamu melanggar kamu akan seperti ini. Akan terbentuk tidak kemandirian peserta didik untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat? Tidak. Tapi terbentuk nggak perilaku baru? Betul. Terbentuk, tapi tidak ada kesadaran. Akan panjang tidak perubahan perilakunya? Tidak. Hanya pada saat itu, oke lah, saya dihukum, saya akan merubah, saya tidak akan kesiangan. Tapi kalau tidak ada hukuman, dan tidak ada hukuman, biasa lagi. Nah, ini yang kita harapkan bersama, ya, Bapak Ibu guru, dan terima kasih juga pembina PKS sudah hadir, staf kesiswaan juga sudah hadir untuk merumuskan aturan kita bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, inti dari budaya positif yang akan kita bahas hari ini, yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah poin-poin penting yang akan kita bahas bersama. Tetapi nanti ada bagian-bagiannya. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini disiplin dan nilai kebajikan universal. Kita baca dulu deh. Kita bayangkan dulu yang pertama. Ada A dan B. A-nya Anda, B-nya teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, coba buatlah kepalan. Kemudian teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Oke, apa yang terjadi? Ini kan berharga. Teman Anda buka, berkadirkan. Apa yang Anda akan lakukan? Menolak.
Motivasi yang paling utama itu bukan dari luar, tetapi ibarat mobil. Kalau mobil itu butuh bensin. Kalau mogok, didorong nggak? Didorong kan? Agar kita agar jalan, diderek segala macam diupayakan. Tetapi kalau diisi bensin tanpa bantuan derek, tanpa bantuan didorong dan dipajukan sama sekali, akan berjalan. Itu analogi terkait dengan kisah tadi. Jadi yang paling utama adalah menumbuhkan motivasi dalam diri dulu sebelum kita memberikan motivasi dari luar. Next. Nah, ini terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tadi guru itu sebagai faktor dari luar. Kemudian ilusi kritik bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua hal-hal positif itu baik. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kesimpulannya secara ini memposisikan bahwa murid itu lemah, tidak berdaya, dan harus kita kontrol, upayakan untuk merubah perilaku yang baru. Dalam teori ini salah, bahwa guru itu menuntun, membersamai, bukan memposisikan bahwa dirinya itu hak untuk memaksa. Pola pikirnya itu menyamakan kita dengan siswa. Selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita bedakan dulu. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar pandangan sama dengan kita. Yang kedua adalah teori kontrol atau pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha open minded. Di kelas itu bukan terkait dengan hanya dua pilihan, benar, salah, ya, baik, buruk, tetapi kita di sini harus memahami bahwa setiap orang itu punya pandangan, punya prinsip, dan belum tentu prinsip orang berbeda itu salah karena tidak sama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi sudah digarisbawahi, tidak hanya terkait dengan baik benar, tetapi kita gali lagi bahwa perilaku anak itu pasti ada tujuan. Pasti ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Nanti kita akan bahas terkait dengan teori kebutuhan. Jadi jangan langsung yang nampak itu adalah perilakunya, gejalanya. Oh iya kesiangan. Oh iya tidur di kelas. Oh iya ngambil barang orang lain. Itu hanya gejala. Tetapi tugas kita sebagai pendidik adalah kenapa si anak itu melakukan tersebut. Karena yang harus kita gali adalah alasannya. Ya. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sering ya di kelas kamu harus masuk jam 7, kamu harus mengerjakan PR. Itu tuh seolah-olah kewajiban anak. Tetapi kita ganti lagi kalimatnya. Mengapa anak harus datang jam 7? Resikonya apa kalau anak tidak masuk jam 7? Anak diberikan banyak gambaran, diberikan banyak pandangan ketika dia melakukan satu tindakan tertentu. Jadi si anak paham ketika dia melakukan segala sesuatu, resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain tadi, tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada saat rujukan gagal, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian stimulus responnya, model berpikir kalah menang. Kalau teori kontrol atau pilihannya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada istilah tadi benar salah, ya kamu salah sudah. Tetapi di sini langsung artinya menang-menang di sini itu tidak ada istilah yang salah, tetapi belajar
kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, tetapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, betul tadi. Semua peserta didik itu pasti ada tujuan ketika dia melakukan tertentu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini diturunkan kembali. Jadi makna disiplin itu bukan orang lain mengontrol kita, orang lain harus mengupayakan supaya kita berubah sesuai instruksinya. Tetapi disiplin di sini adalah diri kita sendiri yang mengontrol, kemudian belajar menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ini diturunkan teori motivasinya. Ketika seseorang melakukan perilaku tertentu pasti ada motivasi. Nah, di sini ada untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan. Yang terakhir adalah tujuan utama dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus ditanamkan. Dan yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kita turunkan dulu, jangan langsung buat, kalau biasanya buat aturan kelas supaya tidak dihukum sama guru mapel, supaya tidak dihukum oleh wali kelas, supaya jadi juara terbersih yang paling bagus kelasnya. Tetapi kita pelan-pelan dan menanamkan kepada peserta didik bahwa apapun yang kita raih itu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini posisi kontrolnya ada untuk penghukum, teman pemantau, manajer, dan yang terakhir tujuan dari budaya positif itu nanti akan dijelaskan juga terkait dengan segitiga restitusi. Dan kebutuhan manusia dasar di sini untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, nah di sini makna disiplin secara umum kan untuk mendapat kepatuhan, kemudian juga untuk dengan kedisiplinan kita ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi secara umum disiplin itu justru kalau menurut KHD itu memerdekakan peserta didik, bukan mengekang. Artinya memiliki kesadaran penuh untuk berperilaku tanpa paksaan dari orang lain, tetapi ada kesadaran dari diri kita sendiri. Itu tugas dari pendidik untuk peserta didik kita di sekolah. Selanjutnya, nilai kebajikan universal kita sudah sering membahas dan sudah secara umum juga pasti saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan dan menerapkan di kelas bahwa nilai kebijakan universal itu berdasarkan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di sini bermandiri, beriman, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kita tuangkan ke dalam pembelajaran itu visi dari pendidikan itu sendiri. Jadi bukan untuk kita visinya, bukan untuk sekolah, tetapi untuk peserta didik. Selanjutnya, nah ini tadi juga sudah dibahas terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi itu ada eksternal dan internal. Nah, sekali lagi tujuan dari teori motivasi perilaku itu adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, sehingga saya memiliki perilaku baru yang secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu dari tujuan disiplin positif. Selanjutnya, nah di sini tadi secara umum menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat buat untuk memerintah
mengontrolkan diri sendiri. Jadi anak didik kita, bukan kita yang kontrol, tapi diri mereka sendiri yang mengontrol perilaku dan sikap mereka. Selanjutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, bahwa artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Di sini secara umum dari bahasanya juga kan membujuk, mengarahkan pasti pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Di sini kalau kita memberikan apresiasi kepada peserta didik, yang pertama adalah pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada murid semuanya secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hanya memuji, bukan hanya tadi juga kamu bagus melakukan segala sesuatu, tapi dari program kebajikan atau apresiasi ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat. Yang diutamakan adalah konsisten dan juga berfokus pada proses yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, nah di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya pertama, contoh kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya ada rasa empati yang besar. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Ini adalah proses-proses apresiasi untuk peserta didik. Kemudian pembukanya saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir adalah berterima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Dan yang terakhir situasinya pada saat siswa memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini sudah jelas kalau kita sudah fokus pada perilaku, apresiasinya, pembukanya sudah jelas, dan ada nilai-nilai kebajikan yang tersirat dari kalimat tersebut. Selanjutnya, nah di sini tindakan guru. Kita akan lihat hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ketika siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tadinya terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Yang kedua, lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sudah ada bayangannya, kita mengarah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi. Itu hukuman. Kemudian yang selanjutnya, lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Yang hukuman sama yang konsekuensi boleh diberikan alasannya. Karena pelajarannya PJOK, jadi diberikan konsekuensi berkaitan gitu dengan materi. Kalau yang bilang tadi apa? Hukuman. Silakan Pak Jajal. Saya konsekuensi. Oh, konsekuensi yang hukuman? Ini konsekuensi. Oh, yang tadi hukuman jadi nggak ada. Oh, berarti baru menyadari bahwa itu konsekuensi, tidak masalah. Ya, silakan. Silakan. Oke. Dari tadi jawaban betul ya, kasih tepuk tangan dulu deh.
menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kamu harus melakukan itu. Kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman menjadi konsep diri anak yang buruk bahwa saya salah nih karena dihukum. Kalau konsekuensi konsep dirinya baik karena belajar dari pengalaman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir kalau hukuman itu si anak merasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi anak menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya, nah ini terkait dengan tadi sudah dibahas apa itu restitusi. Jadi kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga ini merupakan kolaborasi untuk mengajarkan anak mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah posisi ideal dari hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Jadi restitusi ini itu anak itu diajak kolaborasi, digali potensinya apa yang mereka inginkan, butuhkan. Kemudian kenapa mereka melakukan itu? Memvalidasi perasaan-perasaan mereka, menghargai. Kita guru belajar untuk berempati. Oh iya, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Menghargai posisi mereka, memberikan posisi nyaman sehingga ketika siswa tersebut berbicara, menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi kesalahan di masa lalu itu menjadikan pembelajaran. Karena tidak ada istilah salah, tetapi belajar dari pengalaman atau kesalahan. Selanjutnya, secara umum di sini ya, konsekuensi perbedaan maaf. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi secara posisi kalau hukuman itu udah negatif deh. Kalau konsekuensi netral. Kalau restitusi itu positif. Ya, secara umum itu kalau restitusi ini berfokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Anak diajar bertanggung jawab. Anak diberikan kepercayaan memiliki potensi kemandirian untuk mengambil sikap dan perilaku baru ke depannya. Selanjutnya, nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ini tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan paling ideal untuk diterapkan ke peserta didik. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Kalau tindakan itu apa yang kita lihat saja, tetapi kalau karakter itu lebih ke kenapa sih melakukan hal tersebut, kita gali lagi. Karena apa yang kita lihat sikap anak itu bukan berarti karakter aslinya. Selanjutnya, berfokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak diasingkan, tidak dibuat merasa bersalah, tetapi dikembalikan kepada kelompoknya sesuai dengan peserta didik sehingga memiliki penghargaan diri yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan yang dibahas. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Oke, cara membuat keyakinan kelas. Terima kasih pertanyaannya yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi hanya clue-nya saja. Kalau keyakinan kelas itu adalah poin-poin yang disepakati bersama. Ketika kita ke kelas, kita
gali apa sih yang mau disepakati bersama di kelas, tetapi dalam bentuk kalimat positif. Jadi guru itu punya catatan, mencatat apa yang mau disepakati bersama, tidak berat sebelah antara guru dan murid. Misalkan, biasanya kita membuat peraturan kelas itu tidak boleh terlambat. Coba kita ganti, kalau keyakinan kelas itu harus kalimat positif, kita ganti, tidak boleh telat masuk kelas, kita ganti jadi kalimat positif apa? Betul. Itu hanya salah satu contoh. Jadi keyakinan kelas itu dibuat awal mau pembelajaran. Nih sekarang semester awal, jangan dulu kita fokus ke materi, jangan dulu fokus mau jadi apa, boleh apa, tetapi itu langkah selanjutnya. Tetapi langkah yang paling awal untuk membuat kondisi nyaman di kelas itu kita buat keyakinan kelas dulu. Nanti secara input besarnya adalah keyakinan dari sekolah itu sendiri. Jadi garis besarnya adalah disepakati bersama, dibuat oleh masing-masing peserta didik, memberikan masukan dan dituangkan dalam kalimat positif. Kemudian kita tulis, kita catat, kita tempel di kelas. Dan si anak harus membaca semua keyakinan kelas dan siap mematuhi dari keyakinan kelas tersebut. Gak harus banyak, gak harus rame-rame dibuat, tapi yang penting anaknya tahu, paham, dan dilakukan secara konsisten. Tujuannya apa? Supaya kelasnya nyaman, supaya kelasnya aman untuk peserta didik. Mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dilanjutkan oleh Bu Dewi untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti seminasi hari ini ya. Masih semangat? Oke, seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan, saya yang mengulang saja ya Bu. Diseminasi nomor 1.4 penanaman budaya positif itu sudah kami laksanakan kemarin untuk pembahasan harian. Sekarang tinggal aksi nyatanya. Oke, ini langsung aja. Kita bahas nanti lanjutan dari restitusi atau Ibu. Nah, nih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya di sekolah kita terjadi geng-gengan ya Pak, ya. Di kelasnya ada kelompok-kelompok seperti itu ya. Terus nanti ada anak yang terpencil atau tersingkirkan. Biasanya Bapak Ibu melakukan apa untuk anak yang seperti itu? Dirangkul, terus diapa lagi? Oke, diajak bicara, Melvin ya. Apalagi digali latar belakangnya. Ini seorang penggali tambang kalau ya. Oke, ada lagi dimotivasi dan apa latar belakang yang menyebabkan kejadian tersebut. Biasanya anak tersebut tertutup ya Bapak Ibu? Lebih ke oke. Nah ini cara nanti Bapak Ibu melakukan ataupun memecahkan masalah anak-anak tersebut supaya anak tersebut bisa gabung lagi ke kelompok di kelasnya masing-masing.
tidak ada bestie-bestian gitu ya. Kalau bestinya itu ada, kalau satu kelompoknya 3 orang, pasti yang 1 orang nanti akan kalah sama yang 2 orang. Harusnya bestinya itu 36 orang, jadi satu kesatuan ya Bapak Ibu ya. Oke. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini terjadinya kelompok-kelompok di kelas dan ada anak yang tersingkirkan itu tadi kita belum tahu keinginan mereka itu seperti apa, ya, keinginan mereka seperti apa, terus lingkungan yang menginginkan seperti apa, karena mereka sekarang sedang belajar di lingkungan yang baru, apalagi untuk kelas 10. Tentunya di SMP mereka kemarin masih yang anak mami sekali, yang selalu harus dengan lemah lembut, ya kan? Kalau di SMP mereka sudah beda lagi. Mereka sekarang sudah harus mulai belajar mandiri. Nah biasanya itu terjadi konflik kelas karena yang satu mandiri, terlalu mandiri, yang satu mandiri, yang satu belum mandiri. Nah itu di sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara restitusi dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tidak semua orang itu kita samakan memperlakukannya ya. Misal kita berperilaku sangat baik pada teman kita, tapi yang sangat baik itu oleh teman yang satunya lagi disalahgunakan. Jadi kita tidak bisa menyamakan perilaku satu perlakuan untuk semua orang. Jadi kita pun harus tahu karakter dari teman kita sendiri. Bisa kita lanjutkan. Oke, jadi tadi 11 sama itu sudah ya. Dan kita coba hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman berakhirnya pasti negatif. Konsekuensi adalah restitusi kesannya positif. Nah di sini kita menginginkan bagaimana anak-anak kita menjadi lebih positif dalam berkehidupan sosial di sekolah, di kelasnya, di lingkungan rumahnya ataupun di lingkungan keluarga. Oke. Biasanya kita kalau di rumah seringnya ini sudah dilakukan ke anak kita, tapi belum menemukan hasil yang positif. Contoh, saya kalau anak saya di rumah cepat sholat, kalau tidak sholat nanti masuk neraka. Nah, itu ya, itu sudah bikin anak itu berpikirnya jauh. Atau disuruh menyapu, sapu kecil, namun terkena sapu mau dikasih jajan, itu sudah hukuman. Nah, gitu ya. Nah, di sini pun ada suatu menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan tindakan nyaman untuk murid atau anak jangka panjang, tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek, menguatkan murid ataupun anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kita di sini bertujuan sebagai bapak ibu guru di sekolah itu ingin anaknya merubah perilaku, sikap, etika menjadi lebih baik itu untuk jangka waktu panjang. Oke, ini bisa dilanjut. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pak Erwin biasanya belajar dari kesalahan. Harus selalu belajar ya Pak Erwin, supaya hidup kita itu tidak mengulangi lagi masa lalu. Oke. Memperbaiki hubungan. Nah ini biasanya kalau anak sudah stres dengan anak yang lain, biasanya jadi enggak ya? Jadi alin-alin cekot, jadi alin di satu bangku, gitu kan? Nah di sini kita bagaimana caranya si anak tersebut hubungannya makin lebih baik, silaturahminya jauh lebih baik lagi. Tawaran ataupun bukan paksaan. Di sini kita menawarkan, tapi tidak memaksa. Misal, kamu itu harus berubah. Belum tentu kita cocok untuk mereka, tapi tawarannya seperti ini mungkin yang mau beri. Apa yang kamu mau? Apa yang bisa itu bantu? Oke. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini seperti kata buku
bagi anak-anak kita yang memang sedikit ada masalah dalam hidupnya. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan diri yang berdasar pada kelompoknya. Tentunya di sini dengan restitusi ini kita mengembalikan anak-anak yang keluar jalur ya Bu, untuk kembali lagi ke jalurnya, tapi dengan cara yang lebih baik, yang lebih aman, tidak melukai anak tersebut. Mengapa tidak peraturan tapi harus lihat dengan keras? Di sini mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, ini dimana kita tadinya tidak tahu ya Bu. Kita itu tahunya ada aturan kelas tata tertib yang anak itu harus mengikuti, tapi anak itu tidak yakin bisa mengikuti. Enaknya mungkin dengan keyakinan kelas, tapi si anak itu bisa mengikuti karena itu sesuai dengan keinginan mereka. Seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kalau anak hanya mengikuti, oh orang siap polisi, jadi orang harus dihelm. Tapi kalau anak berpikirnya dengan menggunakan helm saat berkendara bermotor, itu bisa mencegah dari kecelakaan atau benturan untuk keselamatan dia, seperti itu ya. Mungkin anak akan lebih respect untuk memakai helm saat berkendaraan bermotor. Untuk mendukung motivasi industri kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh Bapak Ibu, di sekolah kita aturannya banyak ya, banyak sekali. Saya baca tuh hampir lebih dari 10. Nah, setiap hari ada nggak anak yang melanggar? Masih ada, ya Bu ya, masih ada. Masih yang tidak pakai kaos kaki, masih yang pakai roknya ganti roknya sepanjang Bu ya. Saya lihat di kelas 12 itu sekarang seperti itu. Nah itu aturan, dan mereka tidak meyakini. Dengan tidak meyakini hal seperti itu, mereka tidak akan mengikuti. Tidak akan lama kayak begini, lama pas dihukum, besoknya iya, oke, dia sesuai dengan aturan tata tertib. Tapi kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, kembali lagi. Jadi tidak meyakini bahwa ini loh yang harus kita lakukan untuk mentaati keyakinan di sekolah. Ya, ini. Nah, ini budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dari peraturan kelas, Bapak Ibu yang biasanya Bapak Ibu buat di kelas, biasanya kan kalau di mata pelajaran ada nggak Bu? Kalau misalkan di mata pelajaran Bapak itu kalian nggak boleh terlambat, ada kan? Ada ya? Kalau mau nilai harus tugasnya selesai, misalkan tepat waktu. Ada ya? Ada yang seperti itu ya? Nah itu peraturan kelas yang Bapak Ibu buat. Keyakinan kelasnya, apakah mereka sudah setuju meyakini itu sebagai proses dalam pembelajaran? Setelah keyakinan kelas berhasil, ada lingkungan positif. Enak ya Bu? Kalau anak-anak sudah berada di lingkungan yang sangat positif, kita tidak bisa lagi cerewet, ya kan? Mana tugasnya? Kenapa ini datang terlambat? Kenapa ini sampahnya berserakan? Jangan seperti itu lagi. Itu sudah ada di lingkungan positif. Dan budaya positif ini sudah menjadi budaya nantinya, akan menjadi budaya di masa depan tanpa kita harus terus membiasakan si anak-anak tersebut. Tapi dengan kemauan dan minatnya dia sendiri, dia akan menciptakan lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Contoh, membuang sampah sembarangan. Kalau kita harus terus sampai Bapak Ibu, kalau kita harus mengasih
kasih punishment dan sebagainya itu nggak mungkin terus-menerus ya. Tapi dengan membudayakan lingkungan positif, dengan dia meyakini bahwa sekolah kita itu harus bersih untuk kesehatan diri kita sendiri, pasti mereka akan mendapatkan lingkungan positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini Bapak Ibu ada namanya kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, sekilas ini kesepakatan yang dibuat di kelas. Tapi apakah mereka bisa melaksanakan ya? Masih ada nggak yang sering mereka misal anggar tidak dilaksanakan ini? Sering ya? Ya, terus waktu itu ya. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Nah itu ya. Ini harus melalui eksekusi yang sangat baik ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjalani anak-anak kita seperti apa. Nah, Bu, kegiatan restitusi ini kita pendalaman keyakinan kelasnya melalui rumus. Ternyata ada rumusnya Bapak Ibu ya. Rumusnya sederhana tapi sangat berguna kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Di sini ada tabel T dan G. Nah, tabel T dan G ini Bapak Ibu ada kelompok yang hormat. Kami mengatakan bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang berdasarkan milik orang lain. Contoh, poin kalau di kelas kita hilangin Bapak Ibu. Anak-anak pinjam dan pinjam lagi, apalagi yang namanya penghapus dan penggaris. Ya, itu pasti deh pinjam. Cicik, mau cik. Nah, itu ya. Itu kita harus mendalami dirasa hormat bahwa barang tersebut itu harus dikembalikan apabila kita sudah meminjamnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contohnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini tadi ya Bu, kalau ada anak yang terpisah dari kelompoknya atau merasa tidak diakui, merasa tidak disenangi oleh teman-temannya, itu terjadi di sini Bu. Mereka ingin diterima, mereka ingin dimiliki oleh semua teman-temannya di sekolah ataupun di satu kelasnya. Nah ini Bu, kegiatannya ada terdengar, terlihat ataupun berlaku, terdengar, terlihat, dan berlaku, dan itu rumus untuk hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Next, seperti ini. Nah, seperti ini Bu. Hormatnya tampaknya seperti ini. Datang tepat waktu. Ada misalnya? Ada ya? Datang tepat waktu. Kamu datang tepat waktu. Satu kata ya Bapak Ibu. Terus tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Datangnya tidak tepat waktu. Ya. Kebalikannya sering tidak sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Kebalikannya taat kepada teman dan guru. Nah, terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Negatifnya, tidak memberikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya di sembarangan. Nah, untuk yang selanjutnya, bekerja. Harusnya bekerja itu tekun bekerja dan menyimak guru. Kebalikannya, tidak
Misalnya Bapak Ibu, satu orang berbicara, yuk saya bantu membuang sampah misalnya Bu ya. Yuk saya bantu membuang sampah di tempat sampah gitu ya Bu. Terlihatnya apa menurut Bapak Ibu? Yuk kita buang sampah ke tempatnya. Terlihatnya mereka berjalan membuang sampah ke tempatnya. Berperilakunya mereka sedang membuang sampah ke tempatnya. Nah itu Bapak Ibu seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, enggak. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya Bu. Bentar, Bu. Nah, lihat perbedaannya Bu di sini. Kita memberikan hukuman itu dalam satu perilaku anak langsung ya Bu. Ibu suka ya? Tidak terasa ya Bu ya? Ya, jelas itu, tidak terasa. Contohnya untuk anak di kelas seperti apa Bu? Kalau tidak membersihkan kelas, Nah, hukumannya jajan cilok gitu ya Bu. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sangat jelas di sini. Hukuman jelas negatif, konsekuensi mereka dan restitusi itu positif. Hukuman di sini diberikan untuk orang yang mungkin belum tahu untuk pengalamannya, harus bagaimana untuk kita menghadapi anak supaya kita tidak terus-terusan memberikan hukuman. Seperti saya sendiri, ternyata saya selama ini sudah melakukan restitusi, ya, tapi tidak sadar karena kemarin-kemarin saya juga belum tahu Bu bahwa oh ini loh yang kegiatan saya sehari-hari itu yang dilakukan untuk bimbingan anak itu sudah memahami restitusi. Dan sekarang yang lebih paham, saya lebih paham lagi bahwa ini loh caranya. Tidak harus selalu anak itu dihukum Ibu, dan itu tidak boleh ya Ibu. Untuk kedepannya ayo kita belajar membudayakan restitusi untuk menghindari penghukuman dan konsekuensi. Nah di sini konsekuensi itu mengarahkan netral. Ini anak mau dihukum apa enggak ya? Gitu ya Bu ya. Ibu suka bingung ya Bu ya. Anak misal sekarang buang sampah sembarangan, ini udah berhukumnya apa dia? Apakah suruh buang sampah di tempat sampah itu ke tempat sampah utama, ataukah membersihkan kelas? Tapi si konsekuensi itu akan berkelanjutan atau tidak? Atau menjadi anak takut atau tidak? Atau menjadi anak jerah atau tidak? Nah itu ya Bu, itu untuk konsekuensi. Untuk restitusi, di sini kita menghindari hukuman, menghindari konsekuensi untuk anak, supaya kita bisa lebih tahu. Oh, ini begini loh. Ibu punya anak sekarang kelas kuningannya berapa kelas Bu? 4 kelas. 4 kelas ya Bu, yang lumayan banyak ya Bu, lebih dari 150 orang lebih ya. Nah Ibu, berapa anak yang sama perilakunya di kelas? Ibu itu harus tahu mungkin ya Bu untuk kedepannya, supaya Ibu bisa menggali lagi pribadi anaknya seperti apa. Karena saya yakin Bu, yang 4 kelas itu perilakunya semua berbeda. Semua berbeda. Hanya mungkin 30% anak yang contohnya seperti ini. Kalau saatnya ada duhur berkumandang selesai, ayo ke masjid. Ya kan? Atau contohnya gini, bagian pelajaran Ibu yang masuk, nanti pelajaran berapa nih? Kita harus mengerjakan apa? Ada tugas tidak? Ya kan Bu? Itu hanya segelintir anak yang Ibu udah harus kerja belum ini? Nanti kembali. Itu ya Bu. Itu kita harus bisa lagi menggali minat bakat anak itu seperti apa, supaya di mana mereka ada masalah seperti tadi dikeluarkan dari kelompoknya, diasingkan dari kelas, itu kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Itu mungkin Bu. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Maaf apabila tadi penerangan dari saya belum jelas, dan mudah-mudahan tidak jelas, supaya Bapak Ibu semangat nanti untuk CGP Jabarnya, untuk CGP nasionalnya silahkan ditunggu dengan setia. Saya
sangat ingin sekali Bapak Ibu pun mengikuti hal yang seperti ini, karena Bapak Ibu ini sangat berguna untuk kita di sekolah, khususnya untuk pribadi kita di rumah, Bu ya. Sekarang saya jadi nggak berwawasan lagi di rumah, Bu ya. Nggak ini lagi ya ke kakak Asep, nggak selalu saya punishment gitu ya Bu. Kalau nggak apa-apa dulu kan mau dikasih uang jajan, nanti nggak dikasih nih. Sekarang lebih bagaimana maunya dia supaya dia lebih termotivasi untuk selalu ikut sekolah dengan dia, belajar dengan dia seperti itu Bu. Nah mungkin kedepannya Bapak Ibu pun mudah-mudahan bisa cepat menyusul untuk mempelajari ini dan mempraktekkan khususnya di rumah, umumnya di sekolah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mungkin kami akan melanjutkan pada kesempatan hari ini akan mendiskusikan dan mungkin mensosialisasikan bersama kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih juga mungkin Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan dari tim manajemen, kemudian dari Bapak Ibu pengajar, kemudian Bapak Ibu wali kelas dan lain sebagainya yang ada di SMK Negeri 1 Ciamis. Pada pagi hari ini saya di sini akan mencoba mendiseminasikan model 1.4. Ini adalah merupakan rangkaian kami dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis, dan di satuan kerjanya di SMK Negeri 1 Ciamis. Pada diseminasi 1.4 ini kami akan mencoba mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu semua. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu semua, melainkan kita akan berdiskusi bersama, akan sharing bersama mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah khususnya, yang mungkin akan berdampak juga dan akan dibawa oleh Bapak Ibu khususnya di kelas, kemudian akan dibawa oleh Bapak Ibu di lingkungan sekolah khususnya di SMK Negeri 1 Ciamis. Kami ucapkan terima kasih khususnya saya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu harus ke kelas ataupun mungkin mengerjakan aktivitas yang lainnya, sudah berkenan untuk bisa hadir bersama, mendiskusikan dan mungkin memaparkan dan mendengarkan hasil dari diseminasi modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di lingkup terkecil di kelas, kemudian yang ada di lingkup yang lebih besarnya di SMK Negeri 1 Ciamis, dan mungkin di dalam kehidupan aktivitas Bapak Ibu sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Ciamis. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan CGP yang lainnya, karena kebetulan di sekolah kita ada 3 CGP dan alhamdulillah fasilitator yang berbeda dan pengajar praktik yang berbeda. Kami dalam waktu yang bersamaan hari ini akan mendiseminasikan materi yang sama, mungkin dengan pembagian waktu, kemudian aktivitas-aktivitasnya, sehingga dalam satu aktivitas ini kami kerjakan secara bersama-sama untuk menuntaskan aktivitas diseminasi model 1.4 budaya positif ini. Mungkin bisa di next. Ya, tadi sudah disampaikan oleh rekan sebelum saya, kita sudah mengetahui terkait dengan kebijakan universal, kemudian segitiga restitusi dan lain sebagainya. Maka untuk pertemuan hari ini, sesi kali ini kita akan mencoba mengenai materi yang akan kita pelajari itu terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa kita akan menitik beratkan pada pemahaman keyakinan kelas? Sebelumnya, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang sebetulnya ini sudah disepakati bersama, di mana kesepakatan ini akan muncul sebagai tindakan dari seorang murid yang kemudian nanti akan diimplementasikan di dalam kelasnya, sehingga nanti anak tidak akan lepas kontrol dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di kelasnya, karena tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan universal seperti dari disiplinnya, kemudian dari tanggung jawabnya, cinta kasih sesama manusianya dan lain sebagainya, sehingga dapat menggali budaya-budaya positif yang ada di kelasnya, sehingga tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas yang kurang baik yang terjadi di dalam kelasnya. Kemudian keyakinan kelas ini, Bapak dan Ibu, berasal dari dirinya seorang pendidik itu ataupun peserta didik itu, dari muridnya.
Jadi tidak ada paksaan dari kami, dari kita sebagai seorang guru, melainkan itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Melainkan oleh kita dipandu, oleh kita diberikan dukungan, oleh kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk bisa menjadikan motivasi dia di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di dalam kelasnya. Kemudian Bapak dan Ibu, keyakinan kelas di sini, ya, keyakinan di kelas di sini biasanya itu adalah bersifat pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaannya ini adalah bersifat abstrak, gitu. Jadi mungkin tidak tertuang dari materi yang kita pelajari di kelas, melainkan menjadi satu keyakinan yang disepakati bersama, yang berasal dari peserta didik itu sendiri dan menjadikan satu pertanyaan yang bersifat abstrak. Kemudian dari kata abstrak di sini pertanyaannya juga harus bersifat positif, gitu, tidak tidak berkata negatif ataupun mungkin tidak tertuang kata-kata yang dilarang ataupun tidak boleh, kan itu bersifat kata-kata yang negatif, melainkan dirubah menjadi kata-kata yang positif, sehingga gitu nanti hal itu kalau sudah disepakati bersama dan bisa dilaksanakan dan menjadi pegangan siswa di dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam kita menentukan keyakinan kelas, kita itu tidak lepas peran kita. Seperti trilogi pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Pamunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita memberikan motivasi, kemudian di tengah kita juga memberikan semangat, dan tentunya di belakang kita memberikan dorongan. Nah, itu tidak lepas dari peran kita Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik, di mana dalam penentuan keyakinan kelas kita tidak dilepas begitu saja peserta didik itu, melainkan oleh kita harus dikontrol, oleh kita harus dibersamai, didiskusikan bersama sehingga menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini juga mungkin tidak lepas juga dari proses pembelajaran itu adalah tidak lepas dari yang namanya si filosofi pendidikan itu adalah bahwa tidak lepas dari perkembangan zaman ataupun kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi tidak lepas dari hal seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu di situ juga memposisikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti kita seorang petani. Tidak mungkin kita itu seorang petani yang menanam padi akan tumbuh sebuah jagung, ataupun mungkin kita menanam jagung tidak mungkin akan tumbuh menjadi kapas ataupun mungkin kacang dan lain sebagainya, melainkan kita tanam berupa padi maka akan tumbuh menjadi padi, kita tanam menjadi dari jagung akan tetap menjadi jagung. Nah, hal itu mungkin kita tarik ke dalam keyakinan kelas, bahwa saat nanti kita dalam pendalaman keyakinan kelas ini ada rumusnya yang bisa kita terapkan, di mana ada yang disebut dengan rumus rumus Y, kemudian ada juga yang disebut dengan tabel T, di mana tabel Y dan tabel T ini akan saling beririsan ataupun mungkin saling berhubungan, di mana di dalam melaksanakan keyakinan kelas itu bisa terjadi. Seperti kita lihat di sini, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas yang kita ambil salah satu contohnya adalah bagaimana kita hormat. Karena tadi didasari bahwa keyakinan kelas itu adalah kebijakan-kebijakan universal seperti hormat, tanggung jawab, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya kita menerapkan keyakinan kelas dalam tabel T dan tabel Y, yaitu ada dari kata hormat. Dari kata hormat di sini ada dari mulai terdengar, kemudian ada dari terlihat, kemudian dari berperilaku. Kemudian dari tabel T di sini dari kata hormat ataupun mungkin kebijakan hormat di sini ada tampak seperti, kemudian ada tidak tampak seperti. Hal ini mungkin akan membawakan kegiatan-kegiatan positif anak, dari mulai mungkin anak berkata seperti apa, dari mulai terdengarnya, kemudian mungkin terlihat aktivitasnya apa saja, kemudian berperilakunya dia melaksanakan seperti apa, kemudian ditampak seperti anak akan datang seperti apa ataupun mungkin berperilaku seperti apa, dan tidak tampak seperti itu adalah kebalikan dari tampak seperti yang akan dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri. Oke, kemudian Bapak dan Ibu bisa dilanjut Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita tadi mendengarkan dari CPP yang lainnya terkait dengan keyakinan kelas, budaya positif dan lain sebagainya,
kami sudah menyediakan di sini ada terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh peserta didik. Namun kita belum tahu keyakinan kelas apa sih yang sekiranya muncul gitu ya di dalam peraturan-peraturan tersebut. Jadi peraturan di sini adalah aktivitas anaknya, kemudian keyakinan kelasnya mereka memegang apa gitu. Jadi bukan hanya suatu aktivitas tanpa ada suatu keyakinan gitu ya. Seperti kita mungkin sekarang datang ke sekolah, berarti keyakinan kelas itu harus disiplin. Ataupun mungkin kita bekerja sesuai dengan instruksi kepala sekolah, ataupun mungkin instruksi dari dalam diri kita, berarti saya harus tanggung jawab. Nah, itulah keyakinan-keyakinan yang kita pegang, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh peraturan. Kita akan berdiskusi bersama nih Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira, gitu ya, menurut Bapak Ibu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini sebagai keyakinan kelas di sini, kira-kiranya apa sih gitu? Saat ada anak ataupun peraturan kelasnya yang disepakatinya bahwa selalu mengembalikan buku orang lain ataupun buku perpustakaan ataupun mungkin buku temannya pada tempatnya. Kira-kiranya keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ada lagi yang mau berpendapat selain dari tanggung jawab? Disiplin. Ada lagi? Komitmen. Ada lagi? Nah, tadi Bapak dan Ibu tanggung jawab, disiplin, komitmen. Apakah itu keyakinannya positif atau negatif? Positif ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nih Bapak dan Ibu, ya keyakinan kelas apa sih yang dipegang dari peraturan dilarang mengganggu orang lain? Saling menghargai. Saling menghargai, betul. Ada lagi Bapak dan Ibu? Menghormati orang lain. Ada lagi menyayangi. Ada lagi kepedulian. Sama ya, masih positif itu ada, gitu ya. Tidak dalam artian dilarang mengganggu orang lain, boleh bully dan sebagainya, itu kan tidak positif gitu dari Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira Bapak dan Ibu keyakinan kelas apa yang dipegang? Disiplin. Kemudian tanggung jawab. Ada lagi Bapak dan Ibu? Komitmen. Ada lagi? Tidak ada, cukup? Sudah terwakili. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, di sini dilarang melakukan kekerasan. Kira-kiranya apa nih Bapak dan Ibu yang menjadi keyakinan kelas dari peraturan dilarang melakukan kekerasan? Keselamatan, kepedulian, saling menyayangi. Ada lagi Bapak dan Ibu? Simpati, empati dan lain sebagainya, itu yang sudah terwakili oleh Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Ya, kenapa sih ada peraturannya seperti ini? Karena mungkin itu sudah diyakini bersama gitu. Contohnya gitu Bapak dan Ibu, dilarang menggunakan narkoba, walaupun ya sebetulnya jangan gitu ya, tidak perlu disantumkan karena kita sebagai peserta didik. Namun kita kasih contoh nih, saat ada peraturan dilarang menggunakan narkoba, kira-kiranya keyakinan kelas apa tuh yang kita pegang di dalam kelas? Kesehatan saya bisa mulai kesehatan. Ada lagi keselamatan. Ada lagi menyayangi diri sendiri gitu. Dan berikutnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah itu. Kemudian berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, biasanya ini ceritanya gitu Bapak dan Ibu, anak itu saya pengen ganti baju setelah olahraga, habis langsung lompat gitu ya ke WC ataupun mungkin ke tempat ganti pakaian, tidak bisa memposisikan dirinya untuk bergantian pada pembelang-belang dan lain sebagainya. Nah, ada di situ peraturannya. Bergantian ataupun menunggu giliran. Kira-kiranya apa gitu yang dijadikan suatu keyakinan kelas dari peraturan di situ? Menghargai orang lain. Ada lagi belajar disiplin mungkin ya, belajar antri dan lain sebagainya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Ada lagi bisa menghargai keselamatan, menghargai orang lain dan seterusnya. Kemudian jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Keselamatan, psikologis gitu ya, terjatuh dan lain sebagainya seperti lagu dan tidak bisa bangkit lagi gitu ya. Nah, jadi ini keyakinan kelas yang sudah kita diskusikan. Maka kita akan coba betul tidak gitu ya yang sudah tadi kita sepakati dan kita jawab bersama dari peraturan kemudian dijadikan suatu keyakinan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ternyata dari yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan sudah menjurus ke keyakinan kelas yang betul
di mana keyakinan kelas itu disepakati bersama, bersifat abstrak, kemudian juga bernilai positif. Seperti yang tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini anak dituntut tanggung jawab, bukan hanya menginstruksikan kepada anak, buku harus dikembalikan ke tempatnya, ameh rapi dan sebagainya. Tetapi akan tumbuh pada diri anak itu bagaimana dia bertanggung jawab, menyimpan pada tempatnya. Dan itu juga mungkin sudah diajarkan oleh agama gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang. Tidak belajar ngehurian, orang lain mungkin pengen disiplin, anaknya ingin mendengarkan tetapi mungkin tidak menghargai orang, maka dilarang mengganggu orang lain itu termasuk dalam menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kemudian komitmen, ya komitmen bahwa saya pengen masuk 15 menit ya dengan cara seperti apa. Kalaupun mungkin anak datangnya telat, tapi dia kalau udah punya komitmen dengan cara seperti apa, dia bisa menerapkan hadir di sekolah 15 menit sebelum. Contohnya, saya mau ibab lah, ibab mah bisa kolawet ataupun cuci muka dan sebagainya, ataupun mandi hanya 1 menit dan sebagainya. Karena dia punya komitmen yang dijalankannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu, keselamatan itu gitu ya, tidak menghargai orang, kemudian menghormati orang lain, kemudian dilarang menggunakan narkoba berkaitan dengan kesehatan, kemudian berganti atau menggunakan menunggu giliran menghargai orang lain, belajar anak untuk bersabar, gitu ya, belajar untuk antri, kemudian gunakan masker, kesehatan serta keselamatan, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ini juga termasuk ke dalam keselamatan ataupun keamanan. Bisa di next. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kami itu memiliki kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Maka kebutuhan dasar manusia di sini adalah satu, rasa sayang dan rasa diterima. Ya, bahwa kita itu kan enak gitu ya, senang kalaupun mungkin kita saya dihargai, saya diterima di satu lingkungan kelas ataupun mungkin di lingkungan kelompok yang paling kecil. Kemudian penguasaan. Kemudian juga di situ kesenangan. Kemudian ada kebebasan. Yang nantinya akan bertahan hidup tuh anak di situ. Tidak ada yang tadi sudah disampaikan materi sebelumnya, ada pembulian ataupun mungkin ada gap-gapan gitu ya, ataupun mungkin ada kelompok besar, kelompok kecil gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari kebutuhan dasar manusia itu, bahwa kita itu harus punya kesempatan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Berikutnya, Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Ini sebetulnya posisi kontrol ini tadi berkaitan dengan materi-materi yang sudah dijelaskan. Di sini ada motivasi, kemudian identitas gagal, kemudian identitas berhasil ataupun suksesnya, kemudian identitas berhasil sukses dari kontrol diri sendiri. Kita ambil guru berbuat, kemudian nanti ada guru berkata, kemudian nanti hasilnya seperti apa, berkaitan dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata, nanti dampaknya akan dirasakan oleh murid seperti apa. Contoh yang kita ambil adalah identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Dari penghukuman, kemudian nanti ada pembuatan orang lain merasa bersalah. Nah, ini mungkin akan berhubungan juga dengan materi segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nanti di situ ada berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti ini, ataupun ibu merasa kecewa kamu melakukan seperti ini. Jadi nanti akan ada timbul, oh iya benar, saya itu bersalah dari apa yang tadi sudah saya perbuat. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah itu kan mungkin sering ya kita, awas loh gitu ya, kalau kamu tidak melaksanakan seperti ini, tinggalin gitu. Bapak ada kumat aja ke kalian gitu ya. Jadi mungkin itu penghukuman Bapak dan Ibu. Tetapi membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Ataupun mungkin kamu sudah tahu ibu lelah sekali, kemudian ibu stres nih, kamu gini dan seterusnya. Kemudian hasilnya akan membentak ataupun menyalahkan orang lain dan akan merasa dirinya memiliki sikap berbohong. Iya saya mah enggak gini, enggak, biarin mau gini dan takut dihukum dan seterusnya. Gitu ya. Nah kemudian kalau membuat orang merasa bersalah akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga.
Kemudian kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid melakukan guru di luar dunia berkualitas, kemudian nanti guru berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Kedua, dan bapak ibu pasti gitu gitu dan seterusnya. Kemudian dampaknya nanti akan dirasakan oleh siswa, akan terus berulang melakukan kesalahan berikutnya. Kemudian di sini ada identitas berhasil ataupun sukses, mengharapkan imbalan ataupun ketergantungan kepada orang lain. Karena mungkin saat nanti bapak dan ibu, kalau kita bisa melihat peserta didik yang melakukan kesalahan itu ataupun mungkin melanggar dari peraturan yang sudah ditentukan, karena mungkin dia menghindari hukuman ataupun mungkin dia mengharapkan imbalan ataupun ketergantungan kepada orang lain. Saya mau melanggar itu biar ibu dikasih ini, jadi kayak cari perhatian gitu bapak dan ibu. Kemudian menghargai dari diri sendiri. Nah, dari mengharapkan imbalan ataupun ketergantungan kepada orang lain, di sini ada posisi teman dan ada posisi pemantau. Kalau posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, itu yang banyak banget alasan-alasan yang dia terapkan ataupun mungkin dia lakukan. Kemudian kalau pemantau dia menghitung dan mengukur sudah seberapa kali ataupun mungkin sudah berapa lama melakukan hal itu dan seterusnya. Kemudian kalau dia posisinya sebagai teman bapak dan ibu, ayolah melakukan demi ibu, please, yuk kita kerjakan nih peraturan kelas buat ibu ya, biar ibu tidak marah lagi ataupun seperti apa gitu ya. Kemudian ada masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu tidak akan pernah membantu teman-teman gitu ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin posisinya guru itu memposisikan diri sebagai seorang teman. Kemudian juga di situ ada pemantau, kemudian juga ada sebagai seorang manajer. Jadi saat bapak dan ibu melakukan segitiga restitusi ataupun melakukan kebajikan universal, bapak dan ibu saat memberikan hukuman ataupun reward dan punishment tidak akan lepas dari sebagai seorang penghukum, tidak akan lepas dari membuat orang merasa bersalah, tidak lepas dari posisi sebagai teman, kemudian dari pemantau dan dari manajer. Hal ini bisa oleh bapak dan ibu terapkan dan lakukan. Kira-kiranya kalau anak merasa ataupun melakukan hal kesalahan, kira-kiranya posisi yang tepat bagi saya itu apa gitu. Ya, nah tetapi dari 5 posisi kontrol di sini dilihat dari tabel, rasa-rasanya bapak dan ibu kalau akan memberikan satu hukuman dan memberikan penghargaan kepada peserta didik agar berhasil dan tidak terulang kembali dan akan membentuk satu karakter yang positif, maka bapak dan ibu bisa memposisikan sebagai teman, bisa memposisikan diri sebagai pemantau, dan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kalau bapak dan ibu menerapkan sebagai penghukum, maka nanti anak akan mengulangi berbagai kesalahan berikutnya. Biarin we. Tapi kita ambil jika teman kita hayat tuh anak itu gitu, yuk diskusi dengan ibu gitu ya, ayolah ibu please gitu ya, kamu jangan gini, biarin deh, kamu mau nganggap saya bapak, mau nganggap saya kakak, mau nganggap saya teteh, mau nganggap saya ibu, yuk kita diskusi biar nanti kamu tidak mengulangi kembali kesalahan itu. Jadi kayak dia diterima prosesnya sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau. Ya, nah kalau di sini kalau sebagai pemantau nanti akan dilihat, biasanya kalau terlihat dikasihkan reward, kalaupun mungkin tidak akan diberikan punishment dan sebagainya. Ataupun mungkin sebagai seorang manajer. Ya, nah bapak dan ibu mohon maaf gitu ya, kalau nanti kita menerapkan sebagai seorang manajer tidak ada perkataan bahwa saya mah bukan tim manajemen, saya mah bukan lembaga tertinggi di sekolah gitu. Tetapi posisikan manajer di sini juga bapak ibu bisa menerapkan sebagai seorang guru. Gitu ya, maka nanti bapak ibu di sini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Alasannya kenapa? Beritahu ibu dan lain sebagainya. Mungkin ibu bisa membantu dan lain sebagainya. Mungkin posisi manajer kan tidak jauh dari aktivitas-aktivitas seperti itu bapak dan ibu. Kemudian apa yang kita yakini dari kesepakatan kelas itu? Contoh, ada satu kasus gitu. Contoh kasusnya anak rambutnya dipotong karena kegiatan gerakan disiplin siswa seperti hari ini. Kebetulan bapak dari PKS IPDS-nya juga sudah hadir. Contohnya anaknya dipotong tuh si rambutnya gitu ya. Nah kita tanya gitu, kamu merasa kesal ya gitu ya, kamu merasa kesal ya rambutnya dipotong.
Lantas kenapa kalau Bapak pengen tahu bisa bisa dipotong gitu, mungkin alasannya apa dan seterusnya. Mungkin nanti kita bisa memposisikan sebagai seorang manajer. Kemudian bisa kita buatkan pribadinya. Kamu itu kalau bagus rambutnya, kamu itu sudah rapi, sudah ganteng, sudah bersih, sudah wangi. Kalau rambutnya makin rapi, kayaknya lebih maksimal, lebih paripurna nih diri kamu dan seterusnya. Maka tidak ada salahnya kamu bisa menjaga rambutnya biar nanti jadi A, B, C, D dan seterusnya. Mungkin ini bisa dikuatkan pribadinya, gitu ya. Kemudian setelah berikutnya nanti akan mengevaluasi dan bagaimana cara memperbaiki diri. Yuk kita refleksikan, gitu ya. Kira-kiranya apa sih yang kurang dari diri kamu? Gitu. Oh iya, nanti dia akan menyadari sehingga di sini mengulangi kesalahan tidak akan terjadi kembali. Dia merasa diterima dan dia merasa dihargai, ataupun mungkin dia merasa seorang bahasa Sunda dapat dirangkul oleh kita sebagai pendidik, sebagai bapak dan ibu. Ya, dirangkul oleh bapak dan ibu. Berikutnya ibu dirangkul ya Bu ya, diperhatikan. Nah, kira-kira ini bapak dan ibu. Aduh, ada tugas, ternyata bukan hanya siswa saja ya yang diberikan tugas. Kita akan coba. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, kira-kira siapa yang mengatakan 5 posisi kontrol itu? Gitu ya, yang tadi kan 5 posisi kontrolnya sebagai pembuku, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, yang keempatnya sebelum ke manajer, pemantau, dan yang kelima adalah ini sebagai seorang manajer. Nah, kita akan ambil ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di sini di 5 posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Apakah dia posisinya sebagai manajer? Tidak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada anak contohnya ya membuat kesalahan. Kita marah gitu. Saya kecewa. Iya, kecewa kepada A, B, C, D dan seterusnya. Kira-kira di 5 posisi kontrol ini yang dikatakan dia berperan sebagai seorang apa? Tadi ya, membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Di garis bawahnya tidak pernah. Kira-kiranya sebagai pembuku. Nanti kita lihat ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak teman gitu ya. Dia posisinya sebagai teman. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang untuk hari ini? Biasanya ya kayak bapak anak-anak, cung, lu berani, lamun ayah lu berani, bapak dikasih bintang, apa kumpul-kumpul bintang kayak event belum, gitu ya. Nah, kira-kira gitu di sini, ya. Dan tadi contohnya di nah di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Oh ini sudah ada sebelum ke sana. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kiranya 5 posisi kontrolnya apa? Dan kamu selalu yang paling terakhir sebagai pembuku. Kita lihat Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di sini saya merasa kecewa. Berarti posisi yang mengatakan dia sebagai pembuat orang merasa bersalah dari tadi ya yang 5 posisi kontrol. Kemudian kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Dia sebagai penghukum, menjudge, gitu ya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ataupun ibu. Dia posisinya sebagai teman. Kemudian apa yang kamu dapatkan, apakah kamu ingin mendapatkan stiker pada hari ini? Ada sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum, menjudge. Bisa di next. Nah, ya, ini Bapak dan Ibu, gitu ya. Ada bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi ataupun hadiah. Ada nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman, ataupun mungkin apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya ini rangkaian dari materi yang disampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini ke materi yang mungkin bisa bisa disebut sebagai materi terakhir, gitu ya, karena kita akan mempelajari yang namanya segitiga restitusi.
segitiga restitusi di sini, Bapak dan Ibu, bagaimana hal-hal yang terjadi ataupun mungkin perilaku-perilaku yang salah, tetapi mungkin anak tersebut tidak merasa dirinya bersalah. Maka akan ada 3 pegangan pilar dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian adalah menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ya, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita akan kasih satu contoh. Ada anak bermasalah saat menggunakan sepatu putih. Ya, kemudian oleh kita dipanggil, Bapak tahu dan Bapak dapat laporan dari teman kelas kamu. Kamu hari ini mendapatkan satu kesalahan. Ya, karena salah dalam menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, yakni menggunakan sepatu putih. Kemudian dalam menstabilkan identitas, di sini timbullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu menyadarinya? Tidak. Ya, oh Bapak, iya saya menyadarinya dan sebagainya. Maka akan nanti timbul di sini ke pertanyaan berikutnya. Setelah kita yakini bersama hal itu adalah sudah tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kira-kiranya hal itu melanggar keyakinan apa yang sudah kita terapkan? Pak, saya melanggar kedisiplinan, melanggar tanggung jawab, melanggar konsekuensi, atau mungkin melanggar apa yang sudah kita sepakati. Kemudian nanti di sini ditanya validasi kebutuhannya, gitu ya, sehingga nanti anak tidak akan merasa bersalah, gitu ya. Nah, nanti di validasi, di menstabilkan identitas, nanti di sini ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi nanti pasti ditanya tidak apa-apanya, gitu ya. Contohnya mungkin orang pun tidak akan lepas dari yang namanya salah, karena mungkin kita manusia dan sebagainya. Itu adalah salah satu kata-kata dalam menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu. Tenang, gitu ya. Bukan hanya kamu, tapi mungkin nanti dampaknya kita ingatkan biar tidak menjadi suatu kebiasaan, gitu ya, yang tidak terulang kembali. Kemudian meyakini keyakinan kelas, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati yang kita langgar ataupun mungkin yang tidak, ataupun mungkin bertentangan dengan hal tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Apakah ingin menjadi orang yang disiplin? Apakah ingin menjadi orang yang tidak disiplin dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi? Kemudian di validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi tidak menjudge. Kamu pakai sepatu putih. Ya, ternyata oleh kita tidak validasi kebutuhan anak. Jadi harus. Kenapa kamu takutnya mungkin sepatunya yang satu sudah dicuci, ataupun mungkin kasusnya lupa pakai sepatu yang sudah ditentukan, ataupun mungkin sepatunya dalam perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira mau seperti apa? Ya, kamu agar hal yang terjadi tidak menjadi down bagi kamu dan seterusnya. Itu 3 pilar yang terdapat di segitiga restitusi yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa terapkan, gitu ya. Karena apa? Karena dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus bisa menghamba pada murid. Mohon maaf Bapak dan Ibu, menghamba pada murid di sini bukan berarti kita harus hukum ke anak, mendukung anak dan sebagainya. Tapi mungkin memposisikan anak butuhnya apa yang dibekali oleh kita dan diarahkan oleh kita, gitu Bapak dan Ibu. Ini tidak akan lepas dari segitiga restitusi. Bisa di ya. Nah, di dalam menstabilkan identitas, gitu ya, yang tadi, gitu ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka di sini ada contoh kasusnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah, ataupun mungkin kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Jadi akan membuat anak itu tidak gagal, melainkan akan menjadi positif bagi diri. Oh iya, saya pun gagal, tapi saya bisa memperbaiki hal itu. Ini contoh-contohnya mungkin saat nanti Bapak dan Ibu bisa menstabilkan identitas saat penerapan segitiga restitusi. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah validasi kebutuhan Bapak dan Ibu. Validasi kebutuhan di sini adalah membantu murid mengenai basic need-nya. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak? Kebutuhan dasar anak itu apa, gitu ya? Yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs ataupun kebutuhan dasarnya. Apakah itu power,
kemudian freedom, kemudian love and belonging, kemudian fun ataupun survival. Nah itu kan kebutuhan dasar dari posisi manusia itu. Nah saat mungkin Bapak dan Ibu akan menerapkan validasi kebutuhan di sini, Bapak dan Ibu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi ditanyakan kembali gitu kira-kiranya untuk bisa memvalidasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya, seperti yang tadi kasusnya pakai sepatu putih ditanya gitu ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu gitu ya. Jadi nanti akan timbul di dalam hatinya, iya saya itu bisa dapat love and belonging ataupun mungkin freedom ataupun mungkin survivalnya gitu dan sebagainya. Kemudian kamu, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi untuk besok hari dan seterusnya. Nah ini saat mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan validasi kebutuhan saat menerapkan segitiga dari restitusi itu sendiri. Kemudian berikutnya segitiga restitusi yang ketiga yaitu adalah bisa di next Ibu, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Dan mungkin ini bisa berkaitan juga dengan keyakinan kelas yang sudah ditentukan. Nah, di sini guru bisa berkata, apakah nilai yang kita percayai di kelas ataupun di sekolah kita apa dari kejadian-kejadian itu? Kalaupun mungkin tadi kita belajar menghargai orang ataupun mungkin disiplin dan sebagainya, ada anak berbuat kesalahan, kita kaitkan. Kalau membuat kesalahan itu kira-kira yang dilanggar apa tuh keyakinannya? Gitu. Jadi nanti akan ingat oleh anak itu keyakinan apa yang dia pegang gitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kehidupannya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dari yang tadi, contohnya tanggung jawab, disiplin, menghargai orang, gitu ya dan seterusnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, yang tertib, yang disiplin, contohnya dan lain sebagainya. Nanti akan berujung kepada bagaimana kita menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Gitu. Terus berikutnya Ibu. Ya, nah ini mungkin intervensi 30 detik Bapak dan Ibu. Intervensi ini bisa membuat murid kembali ke tujuan semulanya. Kemudian dengan cukup singkat, dengan syarat-syarat yang konfrontatif gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau ataupun seorang manajer. Karena yang tadi di 5 kontrol itu kan yang akan berdampak bagus, ada 3 sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Maka di sini, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik lagi? Jadi nanti ada anak yang ditanya seperti itu akan timbul, oh iya itu perbaikan ke depannya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kalaupun tidak, ya mungkin harus seperti apa? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Kemudian, apakah wajar membuat suatu kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya kembali? Kemudian, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai, oke atau tidak, dan seterusnya. Kemudian, kamu kapan akan siap untuk memulai hal itu? Gitu ya. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa nih gitu ya untuk memecahkan masalah itu gitu dan seterusnya sampai yang terakhir apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Apalagi yang mungkin sekarang terjadi gitu Bapak dan Ibu, saya pengen masuk sekolahnya jam 7:30 gitu ya karena ada anak yang Pak saya mah peraturannya pengen diganti masuk sekolahnya jadi jam 7:30 gitu. Kira-kira keyakinan pastinya kan mungkin bisa dilanggar gitu ya. Jadi tidak sesuai. Maka di sini ada intervensi 30 detik. Biasanya ini biar nanti pertanyaan-pertanyaan ini untuk bisa kembali ke tujuan semula dari anak itu. Bahwa kamu memiliki peraturan harus seperti apa dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian next Ibu. Dan ini mungkin materi yang terakhir Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri di sini ada refleksi. Ya, di sini ada 3 refleksi Bapak dan Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini? Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Sudut pandang bagaimana Pak? Melihat siswa Gitu ya, memposisikan diri dari berbagai sudut pandang. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bu Fia? Dengan menerapkan restitusi cenderung memotivasi anak untuk ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih positif, ya, lebih tanggung jawab. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Baik, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Termotivasi. Ada lagi?
Berarti kita udah punya pegangan mungkin ya Bapak dan Ibu kira-kiranya tidak akan sewenang-wenang gitu dalam mengarahkan ataupun membimbing peserta didik. Kemudian yang ketiga, sekilas kembali ke pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tadi awal. Setelah mendapatkan pemaparan ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ternyata tidak. Tidak ya Bapak dan Ibu, mungkin ada cara lain bagaimana anak itu kembali ke keyakinan kelasnya dan tidak mengulangi kembali ke kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih refleksinya. Mungkin nanti saya akan berikan Padlet dalam Ibu untuk nanti diisi untuk mengisi refleksi di sini. Nanti mungkin di akhir proses diseminasi ini akan kita tindak lanjuti hasilnya bersama. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk hasil diseminasi pada kesempatan hari ini. Mohon maaf mungkin atas waktu yang terbuangnya. Mudah-mudahan hal ini menjadi insight baru bagi Bapak dan Ibu, menjadi ilmu bersama. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti kami menggurui Bapak dan Ibu, melainkan kami di sini belajar bersama-sama untuk memperbaiki ternyata yang mungkin yang tadinya biasa kita lakukan ternyata belum sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah ucapan ataupun mungkin tingkah laku selama pemaparan diseminasi 1.4 terkait dengan budaya positif ini yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih, di lain kesempatan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.